Ya yang kejadian paling simpel aja, tapi itu Hmm. terjadi, it happens ketika kita ngelihat orang kok kayaknya dia nggak suka sama saya ya, Mm-mm. gara-gara dia nggak negur, gara-gara dia nggak senyum, Ya. dan itu kan asumsi, tapi faktanya kan bukan. Nah, waktu pertama kali aku ngelamar pekerjaan, bukan pertama Mm-mm. kali, maksudnya aku pernah ngelamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang Mm-mm. bosnya orang Amerika. Mungkin Mm-mm. aku pernah cerita tapi aku lupa, tapi ini ceritanya real dan asik gitu ya. Hmm. Kebayang kan, aku sedang mempersiapkan percakapan bahasa Inggris. Hmm. Karena mau diinterview oleh si bos yang orang Amerika itu. Mm-mm. Nah, ketika itu aku serius sekali pastinya, gitu Mm-mm. ya. Kira-kira dia nanya apa, kira-kira aku ngomong gimana, kan Mm-mm. begitu ya, serius sekali. Dan tidak ada senyum sama sekali dong. Namanya juga lagi tegang Yes. mempersiapkan conversation dengan si bos Amerika. Nah, Hmm. singkat cerita, aku sudah diterima di perusahaan Mm-mm. itu. Nah, kemudian manajerku, manajer HR-ku cerita Hmm. gitu. Waktu kita mau hire kamu tuh ada pertimbangan-pertimbangan Hmm. gitu. Pertimbangan salah satu pertimbangannya adalah masukan dari salah seorang tim gitu bahwa kamu tuh orangnya sebagai orang HR tuh nggak friendly. Welcome to Better Leader, Tante Ratna. Yeay, Untuk apa yang kabar? Untuk yang kesekian kali ya. ya, berapa kali ya Ci? Kayaknya Iya. nggak banyak Oh ya udah sering banget sih. banget ya. Iya Hmm, ya baik, Tante. Alhamdulillah nih hari Jumat ya pas Jumat. kita rekaman ini ya. Mm-mm. Jadi bersamaan dengan hari ulang tahunnya Dunamis. Nah, Yes, happy birthday juga untuk Dunamis ya, bulan iya. Maret ini ya, bener ya. Langsung Iya, lihat kalender. umurnya 31 Tante. 31 ya, Satu tuh biasa. matang-matangnya ya. Iya, kalau manusia tuh biasanya dia udah agak mateng lah karirnya kali ya Hmm. gitu ya. Orangnya juga. Orangnya juga Orangnya karirnya. diharapkan iyalah sudah ya, tapi karirnya juga mengikuti dong gitu Iya, ya. betul. Udah mulai Hmm. disuruh jadi leader biasanya ya. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Rata-rata sih, rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Jadi Iya. Dunamis juga berharap makin matang gitu ya di usia yang Iya, ke-31. Yeay. benar-benar juga sih. Jadi ya, teman-teman semua ya kalau dilihat-lihat ini termasuk organisasi yang lumayan tua sih kalau untuk ukuran konsultan ya, Ratna Mm-mm. ya. Iya, Karena kan udah 30 tahun lebih ya. iya, Hmm. kalau biasanya konsultan ya kalau perusahaan lain yang bisnisnya berbeda sih mungkin banyak yang puluhan tahun ya, Mhm, tapi mhm. konsultan ini kalau kita amati nggak banyak dan termasuk organisasi yang cukup kokoh karena orangnya ganti-ganti ya, foundernya pun sudah almarhum tapi masih eksis ya. Nah, itulah hasilnya di mana tuh ya, kayak gitu tuh. Iya bener. Gonta-ganti tapi eksis gitu ya. Iya bener. Nah, Biasanya itu kan berarti tentang legacy kali ya? biasanya kan kalau konsultan tuh soalnya biasanya agak dekat sama sosok foundernya, orangnya kan ya. Mhm, mhm, Gitu. mhm. Nah, di Dinamis ini Iya, mungkin nggak ada yang tahu orang zaman sekarang deh, anak-anak muda zaman sekarang yang klien kita gitu ya, mungkin nggak ada yang tahu siapa siapa founder gitu Dinamis. ya? Benar, benar. Iya. Oke, nah gimana Tata? Katanya kemarin habis itu, habis booster. Ya dong habis booster, Terus jadi mestinya lebih 10 tahun lebih muda gitu ya. itu emang boosternya apa? Kan perasaan booster COVID apa hubungannya sama kemudahan? Oh, nggak ada hubungannya ya? Iya, habis Ya. booster dong. Jadi semoga ya tetap Hmm, sehat kan. Orang kalau iya sehat iya. kan jadi kelihatannya muda gitu kan. Ya betul betul betul. Ya semoga aja kita semua sehat. Kamu gimana, Amin. Ted? Udah booster belum? Baru dapat undangannya nih, baru muncul di Peduli Lindungi. Jadi mungkin Oh, oke, jangan salah banyak ya. undangan ulang tahun ya. Iya, baru mungkin Hmm. minggu depan lah kali coba cari. Banyak loh di Hmm. mall-mall. Wih, di Gampang. mana? Mall mana? Pondok Indah Mall, tapi maksudnya udah lewat ya, tapi ada. Di Spark, tuh deket kantor ada juga. Waktu mana sih? Oh, yang Senayan itu ya? Park Senayan ada. Di Puri Mall juga Hmm. banyak di mall. Cuma Iya, kita iya, mesti iya. lihat tanggalnya. Iya, iya. Mm-mm. Ngomong-ngomong kita nggak disponsorin sama mall loh ya tadi nyebut-nyebut itu ya. Ini kita Enggak, ini cuma ditanyain sama Teddy aja, terus aku lalu jawab. Kalau di aku sih di puskesmas aja, Ted, deket rumah. Oh, yang waktu itu sama. Beda. Sama waktu yang COVID kedua.
Oh, iya Di iya iya, puskesmas, oke. jadi jalan kaki aja dari rumah. Ya moga-moga aman lah ya. Jadi Aman, booster jadi mhm, makin seger sehat ya, gitu ya, makin heeh, seger dan ya, kita bisa, memperbaiki kondisi perekonomian juga ya. Kalau lockdown mulu ya PPKM mulu agak bener, sedih juga challenging. ya. Makanya kalau sehat juga bisa rekaman Better Leader terus kan. Iya betul, rekamannya live gitu di sana di kantor, Oh ya iya kan? bener ya, Heeh, kalau kita sekarang udah di rumah masing-masing ya. iya kita punya mic baru belum banyak dipakai itu soalnya. Aduh minggu depan mungkin ya, mesti Oke booster Mbak tuh. Ratna, Mhm, jadi kan kita di bahasan yang sebelumnya udah bahas soal momen krusial ya, itu ternyata perlu dikelola dengan skill yang ternyata tidak sederhana ya, Mbak Ratna ya. ternyata loh, bener, so Hmm, deep gitu loh, dalam iya. banget. Jadi dan itu ternyata ya kalau seandainya kita pelajari ya kita kuasai itu akan bisa membuat kita punya keterampilan mengatasi momen krusial itu ya. Betul, Jadi ya nggak muncul tuh ya efek-efek dampak negatifnya ya. mhm, dampak negatif itu kan bisa kayak dendam, bisa kayak Iya, meledak, iya. sakitin orang lain, Resign yang disesali ya. mendis Kan ya kan? Resign tapi disesali. resign yang disesalin, atau Hmm, perpisahan dengan seseorang yang disesalin juga, jadi gitu kan. nah dan di video sebelumnya kita udah bahas soal mulainya itu dari hati ya. Jadi Ya, of course, start with heart. setelah kita tahu topiknya apa, terus Hmm, kita apa ya namanya, kita susunlah hati ini gitu kan. Intinya adalah dengan supaya tulus gitu loh, bahwa hmm. niatnya itu untuk resolve konflik kita Yes. dengan orang lain. Jadi bukan niatnya justru untuk memojokkan dia, Hmm. menjatuhkan dia, atau maunya saya Hmm. yang menang sendiri. Nah, Ya. itu nggak akan ada jalan keluarnya gitu kan. Hmm. Nah, itu yang kita bahas kemarin ya, pas Yes, bulan Februari kita membahas hati, hati. hati. Oke. Nah, Sekarang Maret ini kita bahas, nah sekarang nggak cukup pakai hati, tapi langkah berikutnya apa nih, Mbak Retno? ya nggak cukup pakai hati, tapi hati itu penting untuk persiapan Hmm. awal. Langkah Hmm. berikutnya yang harus kita sadari nih, Ted, waduh bener-bener deh. Hmm. Tapi betul, sewaktu aku belum belajar tentang crucial conversation Hmm. ini, mmm, aku orangnya tuh sangat mudah untuk menebak, Hmm. tetapi sebetulnya nebak itu nuduh. Cuma Nebak cuma tapi nuduh. cuma diplesetin aja lah gitu ya. Ya misalnya heeh, misalnya orang yang wajahnya, nggak friendly lah gitu ya, Hmm. Hmm. itu aku nebaknya, sombong banget sih," gitu ya. Atau justru Oh. aku nebaknya, "Kayaknya dia nggak suka lah sama aku," Hmm. gitu misalnya. Itu Hmm. kan nebak ya, tapi kan Hmm. sebenarnya ya itu nuduh, gitu kan. Kalau Oh kita maunya itu kan maksudnya. kita nuduh bahwa dia jelek, dia jahat, dia Hmm. males, dia nggak Hmm. ramah, segala macam yang negatif-negatif itu kan ya nuduh namanya. Nah, Oke. dulu paradigmaku tuh seperti itu, banyak nebak-nebak orang yang Hmm. aku pikir itu bagus dampaknya. Tapi Hmm. kamu tahu nggak sih, Ted, kalau kita terlalu banyak nebak-nebak atau alias nuduh gitu Hmm. dampaknya apa kira-kira, Ted? Kira-kira jadi Ya, dampaknya apa nih? yang jelas tebakan itu bisa salah ya, terus kemudian Hmm, memicu kita berperilaku yang sebenarnya nggak sesuai dengan tebakan itu, nah ya kan? itu poinnya, bener. Nah itu dulu tuh aku nggak nyadarin itu gitu. Jadi aku membiarkan, aku nurture gitu ya, membiarkan aja tuh Hmm. segala tebakan-tebakan atau tuduhan itu, lalu kemudian mengaduk-aduk emosi kan, bener kan? Hmm. Karena kan Hmm. belum tentu itu bener. Tapi kalau yang itu Hmm. yang negatif, makin lama kan makin kesel, makin kesel, makin kesel, Yes. makin kesel. Terus kayak yang kamu bilang, perilaku kita juga negatif juga gitu kan. Nah, itu dia. Nah itu dia tuh. Tapi ketika aku belajar crucial Hmm. conversation, sisi ini akhirnya aku sadar bahwa iya ya, kita tuh memang nggak bisa enggak sih ya, Hmm. hidup kita tuh sering terjebak di Hmm. menebak, menuduh, atau istilahnya adalah asumsi. Asumsi. Kamu pernah Iya. nggak sih berasumsi-asumsi gitu, Teh? Ya pasti terus lah ya. Jadi Mhm, menarik ya teman-teman kalau kita lihat mhm, ceritanya Mbak Ratna tadi ya tebakan atau asumsi itu kan nggak bisa lepas ya. Kita pasti akan dari punya kehidupan itu. kita, bener. Jadi misalnya kita mau pergi lah ya kan pasti Mhm, berasumsi ini kayaknya aman lah nggak hujan lah ya jalan yuk mhm, mhm, gitu kan. mhm, Nah, mhm, tapi kan kadang-kadang benar kadang-kadang salah. Cuman kalau cuman urusan asumsi soal hujan apa enggak paling kan risikonya basah ya kan. mhm, mhm. Nah, ini yang di Mesum Barata jadi problem ketika asumsi kita itu dipakai di momen krusial.
Nah, Nah, itu. itu dia kan. Karena yang kita bicarakan kan memang momen krusial dan kita pengen Mhm. resolve itu kan. Ya, Nah, betul. kalau kita berasumsi benar di hal-hal yang biasa, ya nggak ada resiko. Karena kita masih ingat ya yang namanya crucial conversation kan Mhm. ada 3 elemen tuh Yes. ya. Ketika berkomunikasi itu kita beda pendapat, Ya, benar-benar pendapat ya. lalu kemudian itu membuat emosi kita tinggi, Emosinya emosi tinggi itu, tinggi. terus kemudian ada resiko juga yang harus ditanggung. Nah, itu Nah, dia. resiko itu yang perlu diingat bukan cuma resiko karir, Mhm, gitu mhm. kan. Misalnya ini percakapan dengan atasan ya, Ya, bukan cuma resiko karir, tapi juga relasi tuh, aduh itu nggak kalah penting juga, Ted. nah itu. Yang namanya relasi. Kayak tadi kan, nanti kita berasumsi, kita curiga, akhirnya putus hubungan Nah, itu. dengan Benar tuh. siapapun itu. Ini menarik ya Mbak Ratna. Kadang-kadang Mm, ya kalau kalau soal karir itu ya itu hal penting. Tapi soal mm, relasi mm, ini kadang-kadang mm, orang mm, kemudian aku yakin sih kayak tiap orang itu punya lah pengalaman putus relasi dengan entah mm, saudara, entah mm, mm. temen gitu ya. Ya, Dan kalau ditarik ke belakang itu salah satunya adalah karena ada asumsi yang nggak dilurusin ya, kemudian benar, memicu ya respon yang tidak tepat, lalu akhirnya ya putus gitu. benar, benar, benar. Jadi asumsinya itu terus-terusin Nah, gitu ya, tanpa ada keinginan untuk mencari atau ya untuk mencari bahwa sebenarnya faktanya apa sih gitu. Asumsi itu kan nah, bukan fakta kan. yes, yes. Asumsi itu ya kesimpulan kita Hmm, dari apa yang kita lihat, mhm, apa yang kita dengar gitu kan ya. mhm, Terus kita berasumsi sendiri nih, pikiran kita bermain sendiri gitu kan. mhm, mhm. Nah, kalau itu kita biasakan terus dan itu begitu kuat, kita bisa mengklaim itu adalah fakta. Waduh, Mhm, bahaya banget padahal bukan, faktanya mhm. beda. Ya, Contohnya ya, berasumsinya gini contohnya, eee, kita ketemu misalnya atasan kita gitu, mhm. ini contoh simpel aja, "Kenapa sih mukanya muram melulu?" Gitu kan ya, "Kayaknya Ah, dia nggak suka nih," gitu kan ya, yes, yes, yes. "Kayaknya orangnya nyebelin," gitu kan ya. Nah, ternyata setelah kita tanya, kita tahu ternyata dia sakit gigi, ini misalnya gitu ya, Iya benar. walaupun cerita ini cerita real sebenarnya, "Oh Iya, ternyata dia iya, iya. sakit gigi selama Ya 2 hari." Mhm, kenapa? sakit gigi udah gitu ternyata klaimnya nggak di-cover kantor. Nah, gimana mau senyum gitu Iya kan. bener, double itu. Itu kan ya yang kejadian paling simpel aja, tapi itu Hmm, terjadi, it happens ketika kita ngelihat orang kok kayaknya dia nggak suka sama saya ya, mhm, gara-gara dia nggak negur, gara-gara dia nggak senyum, ya. dan itu kan asumsi, tapi faktanya kan bukan, ternyata faktanya Nah, dia sakit gigi. Nah, waktu pertama kali aku ngelamar pekerjaan, bukan pertama mhm, kali, maksudnya aku pernah ngelamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang mhm, bosnya orang Amerika, mungkin mhm, aku pernah cerita tapi aku lupa, tapi ini ceritanya real dan asik gitu ya. mmm, Kebayang kan, aku sedang mempersiapkan percakapan bahasa Inggris. mmm, Karena mau diinterview oleh si bos yang orang Amerika itu. mhm, Nah, ketika itu aku serius sekali pastinya, gitu mhm, ya. Kira-kira dia nanya apa, kira-kira aku ngomong gimana, kan mhm. begitu ya, serius sekali. Dan tidak ada senyum sama sekali dong. Namanya juga lagi tegang Yes. mempersiapkan conversation dengan si bos Amerika. Nah, Mmm, singkat cerita, aku sudah diterima di perusahaan mhm, itu. Nah, kemudian manajerku, manajer HR-ku cerita mmm, gitu, "Waktu kita mau hire kamu tuh ada pertimbangan-pertimbangan," mmm, gitu. Salah satu pertimbangannya adalah masukan dari salah seorang tim gitu bahwa, "Kamu tuh orangnya, mmm, sebagai orang HR tuh nggak friendly," gitu. oke. Ngeri nggak? Sebagai orang HR kamu tuh nggak friendly, kamu tuh kayaknya Mmm, orangnya cuek mhm, banget gitu. mhm, Itu dilihat dari mana? Waktu kamu datang ke sini mau interview tuh kan kamu cuek banget, nggak ada mmm, senyumnya. Ya iyalah Bu, aku lagi tegang banget, saya bilang begitu ya. Tapi ya itu yang namanya asumsi. Seperti tadi ah, bilang, kadang-kadang atau ya kadang-kadang asumsi itu kan nggak benar karena itu ada di mhm, pikiran kita masing-masing dong iya, gitu ya. betul. Dan kalau Oh, kita kemudian mengamini itu sebagai mhm, fakta, kan ngeri banget gitu kan. Itu iya bukan bener. fakta gitu. Itu poin menarik itu ya. Jadi, sementara Mbak Ratna itu,
apa namanya, tidak senyum ya, penyebabnya adalah karena mau interview dengan Iya, bule gitu ya. tegang banget gitu kan. Tapi fakta itu kemudian dimaknai ya oleh yang melihat Mhm, saat itu sebagai orang yang tidak friendly. mhm, Nah, mhm. ini kan udah gitu mungkin digeneralisasi ya. Ya, Ya, digeneralisasi, kamu orangnya, nah iya. repot dah Jadi kayak gitu ya. sehingga membuat banyak pertimbangan. Nah, kan ini kan kemana-mana nih ya. Bisa Nah, nggak iya. diterima, tapi untungnya waktu itu diterima. Ya, iya, iya, iya. Balik lagi ke poin tadi ya. Di momen yang biasa ya mungkin nggak terlalu impact ya Mhm, soal mhm, asumsi ini biasa mhm, lah gitu ya. Tapi mhm. di momen krusial ya jelas ini berbahaya ya. Untungnya sih itu bukan momen krusial karena orang waktu mau meng-hire kan pertimbangannya panjang ya. Iya, Lihat benar. dari berbagai sisi akhirnya oke lah diambil gitu kan. Mhm, Tapi mhm. seandainya mungkin waktu itu ya keputusannya harus sangat cepat gitu ya dan ada banyak kandidat mungkin dikira ah ini nggak friendly nggak usah gitu ya itu karena Krusial krusial. juga. Bener. Jadi aku juga belajar banyak, Teddy, bahwa kalau kita terus menampung Hmm, asumsi kita terus-menerus, ya itu kita jadi orang yang mudah menuduh. ya. Itu kan gawat banget ya, jadi orang Hmm, yang nggak bener lah gitu ya. ya. Orangnya gampang sekali menjudge, Hmm, menuduh, menghakimi. ya, ya, ya. Lalu yang kedua juga yang lebih nggak enak lagi adalah emosi kita sendiri. Nah itu. Yang kayak tadi tadi bilang, jadi emosi kita juga jadi nggak tenang, karena kan yang ada di Mm-mm. kepala kita negatif tuh. Nah, iya juga ya. Jadi kalau kemarin kita sempat diskusikan ya momen krusial tuh rata-rata orang punya dua ekstrim respon ya. Either sikapnya diam atau Silence, sikapnya keras gitu ya. silence, Nah, ini dua-duanya ini nggak efektif ya dalam jangka panjang. Nah, iya, penyebabnya ya, salah satunya adalah karena adanya asumsi benar. yang muncul di Dipelihara momen terus krusial itu, gitu. dipelihara di momen Mhm, krusial itu. Jadi mhm, kenapa kita bersikap diam, misalnya kecenderungannya diam ya, karena ada asumsi. Begitu juga mhm, kenapa kita bersikap keras, karena ada asumsi. mhm. Nah, problemnya nanti pas kita merespon dengan asumsi itu yang ternyata tidak akurat, Ya, nah karena itu momen krusial, baru tuh ya impact-nya ke orang lain ya, Mbak Ratna. iya. Kalau kita berasumsi ke orang lain, ya impact-nya tuh sebetulnya kayak bola pingpong ya ke kita Nah, juga, lalu perilaku kita juga ke dia, akhirnya kayak efek domino kan. hmm, Kalau kita negatif juga ke orang mm, lain kan juga sebetulnya prosesnya sama. mm, Kita melihat dan mm, mendengar, gitu mm, ya, melihat, mendengar, kemudian kita membuat sebuah asumsi, kan mm, gitu ya, asumsi, kemudian itu mempengaruhi emosi kita dan mm. pastinya akan keluar dalam tindakan. Nah, ini Ah, berlaku juga bagi orang lain. yes. Orang lain juga melihat, mendengar kita, berlaku nih dua-dua Mm, ini ya, orang lain melihat, mendengar kita, mm, kemudian mereka juga berasumsi, mm, kan gitu kan, mereka berasumsi lalu kemudian ya mengaduk-aduk emosi mereka juga, mm, pastinya gitu kan mm, ya, setelah mengaduk-aduk emosi mereka, mm. ya udah mereka juga namanya juga manusia kan, bertindak Iya. juga. Jadi hukum ini Nah, berlaku kedua belah pihak. itu dia. Itu yang bikin momennya jadi krusial banget ya. Momennya jadi krusial banget, bener. Jadi efek dominonya di kita negatif, ke Di sana dia juga. terima negatif, itu jadi yang istilahnya si Joseph Gray ini kayak, kayak kalau di air itu apa namanya, apa ya, aku kok Ripple lupa effect. namanya, arus, ada arus kan. Arus. Nah, Oh, arus itu kan spiral, spiral. ya benar, Spiral jadi effect. Hmm. arus itu kan menggeret kita terus ke dalam. Jadi kalau Hmm. kalau kita negatif ke orang lain, nanti orang lain kan juga negatif, Mm. jadi yang spiralnya itu makin narik ke bawah gitu Ah, istilahnya gitu. iya, iya, iya. Ngeri ya? Iya benar itu karena makanya ada ya banyak lah kita mendapat ajaran yang soal menjauhi prasangka gitu ya dalam bahasa Oh lain ya kan gitu menjauhi benar. prasangka karena prasangka itu banyak salahnya. Tapi asumsi saya mungkin prasangka ya banyak salahnya adalah yang di momen krusial terutama ya. Ya kan. Jadi kalau di Ya, momen yang kita tenang ya kan itu kan kita kadang-kadang berprasangka tapi kemudian juga bisa merevisi sendiri. Misalnya kayak waktu di yang lalu ya, Marata mukanya galak misalnya gitu kan. Kalau lagi normal nih nggak krusial kan, kok galak banget sih dia. Tapi kemudian enggak kali. Ya, pikiran kita bisa ngatur sendiri. Tapi kalau di momen krusial itu kadang-kadang banyak nggak akuratnya gitu Marata. nah itu dia poinnya Ted, bagus Hmm. banget. Jadi siapa sih yang bisa merubah negatif Hmm. positifnya asumsi kita? Ya kita sendiri. Hmm. Jadi sekali lagi kan yang namanya crucial conversation atau sisi ini kan Hmm. skills, Hmm. latihan.
Nah, jadi bukan cuma latihan ngomong, tapi Mhm. juga gimana latihan menata pikiran. Menata Nah, pikiran, menata hati sebelum kita mhm, ngomong. sebelum Kan kita gitu ngomong, kan. ini areanya masih sebelum ngomong ya? Masih sebelum ngomong nih kita nih, Mhm. panjang nih. Terus gimana Mbak Ratna caranya kalau gitu ya? Anggaplah aku ya mungkin tadi ya akhirnya merefleks juga ya. Ini teman-teman Mhm, juga merefleks, iya bener juga sih kemarin tuh masalah saya yang krusial tuh gara-gara ada asumsi juga di kepala saya. Nah, tapi gimana tuh cara melatihnya gitu? iya. Betul yang namanya latihan itu kalau menurut aku sih Ted, Mhm, eee, pertama memang mesti ya diniatkan gitu ya. mhm, Kita niat bahwa saya mau berlatih gitu kan, mhm, sesuatu yang memang sangat berguna buat saya. mhm, Lalu kemudian, kita sadarin juga gitu ya, kita mhm. sadarin bahwa, menjadi baik dan jadi tidak baik itu tuh di tangan kita sendiri kok, gitu loh. Kita tuh menjadi baik atau enggak itu kan pilihan ya, namanya orang Mhm. proaktif kan milih ya. Iya, Itu iya. itu disadari dulu deh, kita tuh Mhm, bisa baik, kita bisa mhm, nggak baik itu di tangan kita. Tinggal kemudian kita niatkan, saya mau milih, saya mau jadi baik. Nah, sekarang mau milih menjadi baiknya itu apa? Saya mau berlatih untuk nggak sering nuduh, misalnya gitu kan, nggak sering ngejudge orang, asumsinya yang mmm, biasanya negatif menjadi positif dan sebagainya. Terus yang kedua, yang aku juga sungguh percaya bahwa yang namanya mhm, skills nih kalau dilakukan terus-menerus kan jadi habit ya. mhm, Yang namanya habit ini juga bisa tercipta itu ya butuh orang. Jadi jangan iya, malu gitu, mhm, jangan malu untuk minta tolong temen untuk mhm, ngingetin gitu oke, loh, untuk ngingetin. Kayak aku misalnya tuh, aku tuh kan paling doyan kerupuk gitu ya, mhm. padahal tenggorokannya sensitif banget gitu Nah, ya, sensitif banget makan kerupuk, keripik dan mhm, sebagainya, tapi aku doyan banget gitu. Nah, di rumah tuh udah pada tahu gitu mmm, Mbak. Jadi kalau aku dirasa sama orang rumah nih ya atau mhm. kakakku kalau dirasa makan kerupuknya udah cukup banyak, itu toplesnya ditutup dan disingkirkan. Oh, oke, 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 oke. Jadi memang seringkali nggak bisa nggak deh, kita Mhm, butuh juga bantuan orang lain untuk mhm, mengingatkan kita gitu ya. Jadi nggak usah malu juga untuk bilang, misalnya kayak, aku lagi diet nih," misalnya mhm, gitu mhm, ya, "Aku lagi diet nih." Ya udah kita ngomong sama temen, jadi temen bisa ingetin atau nih, mhm, atau ya, aku lagi pengen belajar sabar nih," ya, misalnya gitu kan ya. mmm, Nah, atau kalau di kantor kan juga kadang-kadang temen ngingetin nih kalau kita lagi yes, reaktif, mmm, atau kita cara pandang kita negatif kan teman-teman juga, yang proaktif dong gitu kan ya, jangan nuduh mmm, dong kan gitu kan. oke, Jadi nggak ada salahnya kita sharekan niat kita, niat mhm, baik kita kepada mhm. teman-teman, sehingga teman-teman juga bisa membantu untuk mengingatkan. Ah, Latihnya seperti itu. jadi apa, asumsi yang muncul yang kita sadari itu ya kemudian kita keluarin ya, kita ceritain Mhm, misalnya gitu ya, sebelum kita niat-niat kita, ngomongin ke kita kasusnya. ceritain, mhm, Kita ceritain sehingga kemudian itu disadari dan kemudian barangkali kita bisa dapat perspektif ya, ya dari orang lain bahwa misalnya kan belum nggak mesti gitu juga kali Ted ya kan. Nah itu kan pemicunya cuman misalnya cuman dia bertanya ya kan mhm sebenarnya, mhm. tapi nggak mesti juga maknanya mempertanyakan, itu kan bertanya bisa gitu. Oh iya juga sih ya bertanya sama mempertanyakan tuh dari sisi emosi jadi berbeda gitu ya. Beda, Iya, bertanya dan iya. mempertanyakan. Dan Mhm, yang paling penting juga yang perlu kita sadari mhm, tadi, kalau asumsi kita negatif, ya mhm, cenderung nanti emosi kita negatif, perilaku kita mmm, negatif. Itu kan kayak, ya itu tadi efek domino, terus yes, yes. aja nyangkut gitu. Jadi kalau kita mau Mmm, perilaku kita mau positif, mhm, ngomongnya mau positif, mhm, ya yang namanya hati kita gitu ya mhm. dan juga asumsi kita ya mesti dirubah positif. Ah, Ya tadi tuh contohnya nih, contohnya mhm, misalnya ada temen yang suka telat nih, mhm, gitu kan ya. Ada temen yang suka telat kalau meeting gitu kan di mhm, kantor, kita bisa aja membebaskan mhm. asumsi negatif kita dengan, tuh anak telat mulu, memang males kali dia tuh, nggak pernah ini ya denger alarm bunyi kali ya? Gitu kan ya. Iya tuh, gimana sih alarmnya nggak pernah bunyi apa gimana Ah, gitu. Tapi ini saya punya cerita real tadi, mhm, di kantor yang dulu temenku, RM. mhm, Dia itu susah banget bangun pagi. mmm, Nah, ya itu kalau meeting suka ngepas atau terlambat mhm, gitu kan, tapi kebetulan dia teman deket aku. mmm, Eee, terus suatu ketika ngobrol-ngobrol, mhm. ternyata dia itu dalam proses perceraian.
Ya Hmm. kan? Setelah kita ngobrol, baru nih mulai fakta-faktanya mulai terangkat. Ya. Anaknya 3. Hmm. Waktu itu umurnya masih SD-SD gitu loh, masih Mm, kecil-kecil lah pokoknya. mm, Anaknya 3, dia dalam proses perceraian. mm, Nah, itu kan nggak enak ya, nggak nyaman mm. ya buat Betul. perempuan, buat istri itu. Jadi dia nggak pernah bisa tidur. Ah, Nah, dia tuh kalau tidur tuh jam 1, jam 2 gitu. tidurnya kurang ya. Tidurnya kurang sehingga kalau pagi kan mungkin ngantuk dan sebagainya. Mm, Nah, dari situ kemudian, oh faktanya seperti itu. Nah, ketika udah tahu faktanya, ya akhirnya mm, kan emosi jadi nggak bergolak lagi, emosi kita ya. Emosi mm, aku jadi mm, nggak bergolak lagi sama dia. Jadi mm. ketika ketika dia terlambat itu, nggak lagi aku menuduh dia Yes. pemalas gitu kan ya. Mm. Tapi kasihan ya, nggak bisa tidur lagi kali ya semalam. Ya, Kan gitu kan. yes, yes. Jadi sebenarnya asumsinya tetap ada, cuman lebih realistis lah ya, dibandingkan Betul, dengan tadi yang awalnya kan pemalas itu melabeli karakter ya. betul. Tapi dengan kita tahu faktanya lebih lengkap gitu sehingga kemudian oh ya kayaknya nih ini berarti malam ini lagi nggak bisa tidur lagi nih ya kan gitu kan ya agak lebih realistis ya mata ya. Bener, Ted, bener banget. Asumsi tetap ada, karena kita nggak bisa Hmm, deh hidup ya. tanpa asumsi itu nggak Hmm, bisa. hmm, Jadi asumsi sama fakta itu kayak saudara kembar yang hmm, jalan hmm, bareng hmm, terus gitu hmm. maksudnya. Nah, Iya, itu tadi yang saya katakan bahwa asumsi itu bisa negatif, bisa positif. ya. Karena Soalnya asumsi itu soalnya kan si fakta sendiri kalau nggak dipersepsi, nggak dimaknai ya, dia nggak jadi apa-apa juga ya Mbak Retno ya. justru itu, so Mm-mm. what gitu nanti kan. Iya. Jadi orang nanti misalnya gini, misalnya, "Rat, eee, gua suka lihat misalnya ya, lu tuh sering pakai batik." Hmm, Misalnya gitu ya, orang hmm, ngomong gitu ke ya. aku. Terus berhenti kan, gitu kan. So what? Gitu kan ya. Ah, iya ya Jadi kan cuman fakta dong kamu aku cuma lihat kamu pakai batik. fakta-fakta doang gitu. Nah, terus asumsi itu apa? Jadi asumsi sama fakta itu saudara Ya, kembar. betul betul Jadi betul. eee, fakta itu adalah Mm-mm. menyampaikan pendapat kita tentang sesuatu yang tidak bisa Mm. ditolak. Mm-mm, mm-mm. Fakta itu kan sesuatu yang nggak bisa ditolak tuh, bisa Ya. ya sesuatu yang dilihat, didengar tuh tadi ya, bisa Mm-mm, diukur, dipegang gitu kan, itu mm-mm. fakta. Nah, asumsi itu Mm-mm. menunjukkan pendapat kita, penilaian Ya, kita, gitu. Itu namanya asumsi. Karena kalau kita ya, cuma ya. ngomong soal fakta doang, Mm-mm. orang jadi so what. Orang kan Iya benar. kadang-kadang orang suka bilang kan, "Maksud lu apa sih?" Nah, itu Mm-mm, dia, mm-mm, "Maksud lu apa mm-mm, sih?" Tapi ketika kita berasumsi doang gitu ya, mm-mm, ya itu bisa kalau asumsinya negatif bisa jadi menuduh, akhirnya mm-mm, terciptalah mm-mm. pertengkaran. Nah, itu dia. Betul. Nah, oleh karena itu asumsinya dirubah jadi positif yang tadi Mm-mm. tadi bilang, gimana caranya? Latihan, Oke. latihan, Jadi latihan. kalau dalam istilah teknisnya kalau di buku Crucial Conversation itu Mhm. istilahnya asumsi itu seringkali muncul di pikiran kita seperti sebuah cerita ya, Mbak ya, Yap, story gitu ya, stories. story, cerita, Ya, betul. kemudian, nah problemnya adalah ketika story itu muncul tanpa kendali kita, jadi dia muncul sebagai asumsi dan kita nggak mengendalikan, kita nggak sadar ya, lalu terus menjadi dasar buat kita merespon. Maka Betul. disarankan adalah yuk latihan disadari story-nya, lalu yang tidak tepat, tidak akurat diubah ke yang lebih akurat, yang lebih positif ya. Maka istilahnya itu master my story ya. Jadi Yes, Mas. dikuasai ya. Jadi bukan kita yang dikuasai cerita, tapi kita yang menguasai si cerita di pikiran kita itu gitu ya. Betul sekali Teddy. 100 Hmm. buat Wih, Teddy. luar biasa. Lulus ya, lulus kayaknya. Yes, lulus. Yes, master my story ya. Itu Master adalah my story. ungkapan yang luar biasa. Jadi kita Hmm. yang yang mempunyai Hmm. asumsi kita, kita yang Ya, menghandlenya gitu. Kita betul. nggak dikuasai oleh asumsi Hmm. tersebut. So master our story, benar Nah, banget. ya ya. Dan apa namanya itu nggak akan terjadi kalau sebelumnya nggak start with heart itu ya, mulai dari hati Mbak ya. Benar, karena awalnya nggak tulus, ya Mm-mm, asumsinya akhirnya juga nggak ya, negatif itu tadi. mm-mm, mm-mm, Tapi kalau awalnya kalau kita sudah mengoreksi hati menjadi mm-mm. tulus, akhirnya juga asumsi kita koreksi juga. Contohnya nih Yes. yang biasanya suka kita terjebak berasumsi dengan menganggap itu benar tuh kan kalau misalnya kita berlagak
victims ya, kita play Hmm, hmm, victim, hmm. kita jadi korban gitu. Jadi Yes, misalnya yes. dalam satu situasi itu, "Emang ini salahku? Emang ini salahku?" Gitu kan Nah, ya. Nah, asumsinya salah gue, salahku salah teman-teman gue gitu ya. gitu kan ya. "Gua udah nyiapin semuanya," gitu, "nggak diterima emang salah gua juga." Nah, itu ya. Hmm. Itu juga kalau kita mau jadi, mmm, Hmm, yang bertanggung jawab ya kita mesti berpikir juga bahwa, "Iya ya, sebetulnya kan kesalahan ini bisa diatasi kalau gua nanya," ya, misalnya gitu ya. Kalau betul. gua nanya dulu kan nanti Hmm, contohnya kemarin tuh ya, kemarin tuh kan habis acara pernikahan nih, hmm, ponakan, hmm, pernikahan ponakan nih ya ceritanya nih ya. Mmm, ada biasalah gitu ya kalau soal makanan ya, hmm, walaupun walaupun kemarin PPKM tapi masih bisa sih makan gitu kan. hmm, Nah, ada yang alergi ternyata. hmm. Ada yang alergi, terus ternyata walaupun nggak terlalu parah, tapi dia Hmm, alergi, terus kemudian dia komplain gitu kan dengan hmm. panitianya, dengan panitia komplain gitu kan dengan makanan ini, walaupun ya kalau kita mikir kan, kalau maunya kita nih, ya lu mestinya kenalin dong gitu ya, lu tuh alerginya di mana, jangan dimakan, kan Iya, pengennya kita gitu kan. betul, betul. Tapi, ya yang aku salut banget nih sama Hmm, IO-nya, hmm, dia minta maaf dan dia mengakui, "Iya, seharusnya saya bertanya hmm. kepada para undangan, ada alergi di mana." Nah, Iya, itu iya, luar iya, iya, biasa sekali gitu kan ya. iya, iya, iya. Luar biasa sekali dan itu kalau kalau, aku ingat dulu kalau naik Hmm, pesawat gitu ya, naik pesawat itu makanya sering kali ditanya gitu kan, hmm. "Alergi makanan di mana?" Gitu kan, Wah, itu sih itu pasti pesawat yang tante lu pernah kerja di situ tuh, yang servisnya kelas dunia itu. ya betul betul ya, waktu itu Kalau pesawat pesawat yang lain-lain sih nggak mungkin nanya sampai ke sono. Kasih makan juga syukur. iya, 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 bener iya, bener bener. iya, iya, iya. Ya, jadi Gitu. ada 3 situasi yang membuat Hmm, kita melegalkan, kalau istilahku hmm, melegalkan asumsi, yaitu kita play hmm, victim, kemudian kalau hmm, kita juga nyalain orang lain hmm, gitu kan, enak aja disuruh kita lembur, kan padahal ini kan juga hmm, tanggung jawab dia juga, misalnya gitu-gitu. hmm. Iya, iya, Jadi kita benar. tuh suka nyalain orang, berasumsi bahwa dia itu seenaknya Iya, memperlakukan kita gitu kan ya. Kita berasumsi bahwa, "Oh dia enak-enakan aja nggak ngapa-ngapain." Nah itu kita juga bisa rubah tadi kayak tadi iya, bilang, iya. kita bisa rubah dengan mengatakan atau ini Hmm, latihannya kan gitu ya, latihannya hmm, kan merubah dari negatif ke hmm. positif ya. Kalau yang pertama tadi kan latihannya adalah bahwa, mmm, apa ya sebenarnya yang bisa saya lakukan Iya. gitu kan. Lalu yang kedua juga kalau kita, apa ya namanya, suka nyalahin orang gitu ya, Hmm. yang bisa kita lakukan adalah masa sih nggak ada yang baik dari orang itu? Nah, iya tuh. Orang diciptakan tuh pasti ada hal baiknya tuh. Hmm, hmm. Tinggal kita mau ngelihat apa enggak Iya, gitu. Kita iya, cuma iya. mau lihat negatifnya aja atau gimana. Nah, itu Yes, juga yes. latihan kita juga supaya kita nggak terlalu banyak nuduh orang. Ini poin bagus nih, Mbak Ratna. Jadi Mhm, aku ada lagi pegang satu program yang agak panjang ya, mmm, berseri gitu ya. mhm. Nah, As always lah Teddy, iya, programnya panjang bukan selalu. ada satu peserta yang dari hari pertama tuh suka protes, ya protes, tiba-tiba Oh. nelpon, ini saya banyak meeting nih, bisa nggak sih trainingnya dipindahin ke siang aja, jangan di pagi segala macam lah ya gitu kan. Mhm 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 Nah mhm. itu masih diulang lagi, jadi nggak cuma salah diulang segala macam. Nah tapi kemudian kan ya muncul ya, karena udah diulang-ulang kadang-kadang kepancing juga nih emosi kita buat Mhm buat nanggepin kan. mhm Cuman poin yang kedua tadi Mbak Ratna tuh, ya apa sih bagusnya orang ini? Saya ngelihat ada mhm. dua, ya meskipun dia komplain dia dan nggak sepenuhnya ini ya, nggak sepenuhnya atentif di kelas, tetapi dia datang terus. Oh, Nah, yang gitu. kedua, meskipun dia komplain, dia datang terus sama dia relatif cukup rajin ngumpulin tugas. Ya Oh, terlepas gitu, berarti dari niat ya? iya bener apa enggak ya, tapi menarik gitu. Oh Mhm iya, mhm. nah ketika saya fokus ke hal itunya, Mhm. ya udah komplainnya itu ya kita bisa terima aja gitu ya sebagai Mhm mhm sebagai mhm. sebuah data lah gitu ya. Nanti kita lihat itu bisa diolah apakah possible, tapi untuk saat ini itu bisa diterima aja gitu. Tapi kenapa bisa nerima? Karena ya itu geser fokusnya. Orang ini Betul bagusnya apa sih gitu kan. Oh, dia datang betul. terus masih gitu ya. Nah, dan kedua dia Mmm, ngerjain tugas gitu. berarti mungkin sebetulnya dia komplain karena memang dia benar-benar pengen ikut ya? Bisa jadi, Jadi bisa jadi. jadi waktunya mau di-adjust terus karena dia kepengen Ah, ikut, iya kan? iya betul betul gitu. Nah, Iya, jadi benar, jadi penting banget kita berlatih untuk men-switch mhm, dari asumsi negatif ke positif, itu di tangan kita, di mmm, pikiran kita. Jadi dengan berlatih tadi itu bahwa ya,
apa yang bisa saya lakukan lagi ya, Mhm. Nah, gitu kan. Dan yes, yes, yes. yang kedua juga Mhm, sebenarnya pasti setiap orang tuh ada baiknya deh, mhm, nggak semuanya negatif, mhm, gitu kan. Atau juga tadi, iya ya, kan saya kan juga berkontribusi ya terhadap situasi ini, tadi misalnya orang yang mmm, alergi itu ya, iya, iya, harusnya kan saya bisa nanya, gitu. Jadi mhm, akhirnya kalau aku pikir-pikir, untungnya banyak di kita loh, Pet. iya, Kita jadi orang yang kreatif, kan gitu mhm, kan, mhm, mencari solusi, kita jadi orang yang helpful, mmm, kita jadi orang yang sabar tuh, kayak mhm. kamu jadi orang sabar kan. Nah, itu, poin bagus ya, karena kalau kita coba ya kaitkan antara Crucial Conversation ini sama Seven Habit ya, teman-teman yang Mhm, mungkin udah sempat nonton video-video di Dunamis, ada habit satu yang namanya proaktif itu ya, Mbak, fokus mhm, pada lingkaran pengaruh, hal yang bisa dipengaruhi. Nah, ya, semua yang diceritain tadi ya terkait dengan master my story ya, mhm, mengelola asumsi itu adalah hal-hal yang memang ada di kendali kita ya, karena memang asumsi itu kan betul, di pikiran kita. betul, Kan kita nggak bisa mengendalikan orang di luar ya, dengan perilakunya ya, tapi pas kita ngelihat perilaku itu kemudian muncul nih asumsi. Nah, asumsi ini kan ada di kendali kita ya, gitu ya, kan. Ya, perilakunya enggak, tapi asumsinya kan di kendali kita sehingga tadi tuh apa yang bisa dilakukan? Either saya bertanya ya, saya tanya, apa, saya coba cari sisi positifnya dan lain sebagainya itu, atau tadi ya bertanya peran saya sendiri di mana di kejadian iya, itu, jangan-jangan ada juga sumbangannya ya. Nah, itu semua ada betul, di lingkaran pengaruh, ya, yang akan kemudian membuat kita bisa bergeser dari yang tadinya jadi korban gitu ya, menjadi mhm, menjadi orang yang kemudian lebih bisa ambil, punya peran, keputusan yang lebih pas gitu ya. betul, Mmm, betul, luar biasa ya, dengan iya, iya. memainkan asumsi ini ya. Iya, betul. Nah, ini, digabungkan sama yang sebelumnya ya soal, memulai dengan hati ya tentu saja Mhm, yang diceritain Mbak Retna tadi cukup susah bagi yang belum terbiasa ya. Tapi, untuk melatih itu ya, kita bisa apa namanya, keluarin ya dalam bentuk pernyataan, pikiran, atau mungkin kita tulis-tulis atau kita ceritain ke teman kita ya. Dan itu perlu didasari sama niatan niatan yang baik ya, kita pengen bener, punya niat yang bagus tentang situasi ini, tentang hubungan ini gitu ya. betul, betul, Mmm, iya. Nah, kayak kayak di kelas gitu, aku juga sering kali dengar orang atau peserta bilang, "Bu, saya udah, berbuat begini begitu dalam mhm, konteks yang positif," gitu ya. mmm, Nah, tapi nggak dihargain, gitu, mmm, nggak dilihat, nggak dihargain, gitu ya. Misalnya atasannya tetap cuek dan mhm. sebagainya tuh, banyak banget itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya, Ted, ya. Orang merasa bahwa udah berbuat baik gitu ya, Yes, tapi kok nggak hargain. mhm, Nah, buat aku pelajarannya 2. mmm, Pelajaran 2, yang pertama adalah bahwa ternyata orang tuh butuh hargain ya, iya, respect sama orang lain. mmm, So, kalau orang lain nggak hargain kita, ya jangan ditiru. Kita mesti mmm, ngehargain ke orang lain, iya, gitu. Karena kita ngargain anggota tim kita mungkin kalau di mhm, kantor, teman, anak, ya itu lakukanlah kepada mmm, mereka. Karena kita tahu mhm, bahwa kayaknya itu kebutuhan basic ya. iya, betul, Acknowledging, respect ke orang heeh, lain tuh seneng. Jadi yang kita lakukan adalah lakukan yang baiknya. Kalau emang orang lain mmm, nggak hargain kita, ya kita mesti menghargai orang lain karena kita tahu nggak dihargain tuh nggak enak. Itu mmm, pertama. Lalu yang kedua, ini saya ambil quote-nya Ibu Teresa yang mengatakan mhm, bahwa ya kalau kamu mau berbuat baik aja gitu kan ya. Kalau mmm, dunia nggak menghargai kamu ya tetap aja berbuat baik gitu mmm, kan ya. Karena walau bagaimanapun berbuat baik itu kan ya lebih baik ketimbang tidak iya, berbuat baik. Jadi ya iya, lakukan aja terus gitu ya. Toh mhm, yang nonton dalam tanda petik mhm, nih, yang nonton kan nggak cuma atasan kita. mmm, Yang nonton bisa anggota tim kita, artinya yang yes, yes, merasakan ya perbuatan baik itu bisa anggota tim kita, bisa mhm, teman-teman lain dan sebagainya, nggak cuma satu mhm, orang aja. Tapi basically adalah bahwa yang kamu katakan tadi, Ted, mhm, jadi apa yang bisa kita kendalikan? mmm, Ya lakukan perbuatan baik itu, gitu iya, kan iya, ya. Perbuatan baik kan macam-macam lah ya, dari hal yang paling iya, kecil itu tadi, nggak yes, curigaan, misalnya nggak nuduh gitu mhm, kan, terus, friendly mhm, gitu kan, mmm, kemudian berusaha mencari informasi, jadi mhm, cari fakta gitu ya. Jadi mhm. kita nggak terjebak terus di asumsi, tapi cari faktanya apa, kenapa dia melakukan ini? Nah, iya, iya, Kenapa sih iya, dia kalau, nyerahin report itu
selalu lewat deadline. Ya. Misalnya kalau anggota tim, kenapa sih dia kok ya itu selalu telat? Kenapa Mm-mm. sih dia? Kenapa sih dia? Kenapa dia? Nah, kalau kita Mm. leader ya itu tugas kita dong di one on Mm-mm. one gitu buat cari Mm-mm. tahu gitu ya faktanya Hmm. apa. Sehingga kemudian ya hasilnya adalah itu tadi kan interaksi, relasi, Mm-mm. komunikasi, dan kalau situasinya krusial ya kita bisa resolve kan gitu. Nah, betul. Nah, ini Mbak Ratna udah mulai bahas soal fakta gitu ya. Nah, itu nanti aja ya detailnya di video yang berikutnya. Tapi poinnya udah kita summary ya. Jadi kalau aku udah pernah dapat satu pembelajaran lah dari salah seorang guru putri yang bilang bahwa ya ada cukup banyak hal yang ada di kendali kita sebenarnya ya. Dan Ya, pertama ya tadi ya pikiran kita ya. ya, ya, Kemudian dari situ berpengaruh ke perasaan kita kan. Jadi kalau saya jernihkan pikiran dari asumsi yang kurang pas itu mempengaruhi perasaan saya. Lalu kemudian kata-kata, ya kan ya, omongan ya. Nah, kita kan ya, sebenarnya bisa pilih ya, saya mau ngomong sekarang apa enggak ngomong atau mau kalau ya, perlu ngomong kata-kata seperti apa dan tindakan ya, tindakan kita. Jadi nah 4 hal ini sebenarnya udah cukup ya untuk membuat momen krusial itu at least calm down dulu. ya. Nah, untuk kemudian menentukan ya yang lebih bagus apa gitu. Jadi kita sadar bahwa pikiran saya, perasaan saya, ya, kata-kata saya dan juga tindakan saya itu sebenarnya di kendali saya gitu. Betul, betul. Nah, ngomong soal kata-kata Hmm. juga nggak asal ngomong gitu Mm-mm. kan. Nah, jadi sisi ini cukup panjang walaupun kalau Yes. Mm. dipraktekkan sebetulnya dalam bentuk sebuah kalimat pendek aja. Iya, iya. Mm-mm. Nanti Misalnya nih, Ted, gitu ya, 3 hari ini kok nggak muncul mm, Instagramnya, gitu kan ya. mm, Em, Jangan-jangan kamu lagi males ya? mm. Sebenarnya apa sih? Kalimat-kalimat yang pendek kayak gitu tuh sebetulnya apa yang kita bahas ini. Ada Jadi asumsinya ya di situ ada ya. faktanya, ada asumsinya, ada Nah, tanyanya gitu kan. Jadi faktanya adalah tadi itu ya 2 minggu kok nggak ada postingan nih gitu mm-mm. ya. Asumsinya lagi ngapain nih? Lagi males apa lagi ngambek nih? Mm-mm. Kayaknya Nah, lagi ngambek deh nih anak deh gitu kan ya. Terus kita tanyain gitu kan. mm. Nah, tinggal tadi asumsi mau Ya, dinegatifkan atau mau dipositifkan. Kalau ya. dipositifkan kan bisa jadi sakit ya Teddy. Nah, Iya. kuotanya habis ternyata Kuotanya kuotanya. habisnya. Gitu. Nah, itu kelanjutan dari apa yang kita bahas sekarang ini. Jadi Ya, bagaimana mengatur kata-kata itu ternyata ya. memang semuanya perlu ditata Teddy. Nah, betul. Oke, teman-teman semua, kita sampai di sini dulu ya. Jadi Ya, nanti silakan nonton video yang sebelumnya bicara soal mulai dari hati ya. Niatnya apa nih? Percakapan yang krusial ini mau saya apain? Tentunya kita pengen percakapan krusial ini bisa membuat situasinya teratasi ya. Kita nggak pengen lebih betul. parah, kita nggak pengen merusak hubungan, kita nggak pengen bikin ambil keputusan yang salah ya. Nah, setelah kita mulai dengan niat itu, sekarang coba dicek nih asumsinya. Ya, asumsinya apakah memang sebuah asumsi yang memberdayakan atau memperdayakan kita gitu kan. Nah, ini Iya, coba dikendalikan ya dengan cara tadi ya menggeser dari yang negatif ke yang positif dulu positif. gitu Ya, ya dengan cara tadi kita coba cek ya. Ini jangan-jangan ada peran saya di situ juga dan sebagainya. Nah, habis itu nanti baru kita follow up ya. Kita mulai masuk ke pembicaraan dengan orang ya. Kita mesti memastikan apa yang kita omongin itu memang ya possible untuk membuat situasi krusialnya jadi tenang gitu ya, jadi aman ya, gitu ya Mbak Ratna ya. betul banget. Oke, siap. Dan jangan lupa Mm, semuanya itu kan pas ini kan latihan ya. mm, Jadi ya pasti dibimbing dengan kalimat-kalimat. Misalnya kayak betul. yang video yang sebelum ini yang dimulai dengan hati kan Mm, latihannya eh, emang ini pentingnya buat saya apa ya? Apa sih yes. yang saya mau gitu ya? Mm, mm, Apa yang saya mau buat saya gitu, mm, buat hubungan ini gitu mm, ya, buat organisasi. Jadi pasti ada kalimat-kalimat untuk panduan mm, mm. untuk berlatihnya gitu Ah, seperti betul, itu betul. kalimat-kalimatnya. Nah, itu silakan dipakai aja. Ya. Kalau tadi juga tadi selalu nanya caranya Mm, gimana ya, caranya gimana? Ya itu mm. dipakai aja kalimat-kalimat Nah, panduannya untuk betul. berlatih. Detailnya kalau penasaran dan suka baca buku mungkin mampir aja ke Tokopedia-nya Dunamis ya, di Dunamis Publishing. Di situ ada buku Crucial Conversation edisi bahasa Indonesia sudah terjemahkan dan diterbitkan sendiri ya oleh Dunamis. Jadi moga teman-teman order aja ke sana ya. Kalau order jangan cuma satu ya kan, kirimin juga buat orang lain ya kan. Siap, makasih Mbak Ratna.
Thank you Teddy. waktunya ya. Oke, teman-teman semua, ketemu lagi di Better Leader berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.